Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Renungan pagi hari ini diberi judul Menjadi yang Terdahulu untuk Kerajaan Allah. Terambil dari kitab Injil Matius 19 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Salah satu penghalang orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah ketidakrelaan untuk menyangkal diri dari kenikmatan dan harta benda duniawi. Padahal Tuhan Yesus berulang kali mengatakan bahwa bila seorang mau mengikut Dia, maka seorang harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, dan bersedia komitmen ikut Kristus. Dalam membacaan Alkitab kita hari ini dikisahkan tentang seorang muda yang kaya, yang datang dan bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup?" Yesus menjawab, "Turutilah segala perintah Allah." Orang muda itu berkata bahwa ia sudah melakukan semuanya dan apalagi yang kurang. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Orang muda yang kaya itu akhirnya pergi meninggalkan Yesus karena banyak hartanya. Sebagai orang-orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus, kita dapat belajar sebuah pelajaran penting dari kisah tersebut, yaitu bahwa kita harus sungguh-sungguh tidak terikat dengan apapun yang ada di dunia ini yang membuat kita terhalang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jangan takut untuk menanggapi panggilan surgawi, di mana kita dituntut untuk meninggalkan segala kesenangan, harta benda duniawi, kedudukan atau posisi, kemuliaan duniawi. Karena ketika kita gagal menyangkal diri kita dan menolak panggilan surgawi, maka kesempatan itu akan diberikan kepada orang lain yang mau sungguh-sungguh meresponinya. Orang Israel mengklaim dirinya sebagai keturunan Abraham dan memiliki Taurat Musa. Memang mereka adalah bangsa yang terpilih, namun mereka menolak Yesus. Keselamatan itu akhirnya diberikan kepada bangsa lain yang mau datang dan percaya kepada Yesus. Itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa banyak yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian juga orang-orang yang mungkin sangat terpandang oleh dunia ini karena kekayaan, kedudukan, pendidikan, ataupun prestasi lainnya, akan menjadi yang terkemudian kalau mereka menolak kerajaan Allah di dalam hidupnya. Sementara orang yang dipandang sebelah mata karena dianggap miskin, tidak berhasil, tidak ada apa-apanya, tidak berpendidikan, bodoh dan lemah, bila mereka mau datang kepada Kristus, maka justru mereka akan menjadi yang terdahulu. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Apakah kita mau sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah serta kebenarannya? Apakah kita masih terikat dengan segala kesenangan dan kenikmatan dunia ini, sehingga kita beralasan tidak memiliki waktu dan tidak mau berkorban seperti orang muda yang kaya itu? Masih banyakkah hal yang mengikat hidup kita sehingga semuanya itu menghalangi kita dari kerajaan Allah? Mari jadilah yang terdahulu untuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini. Kami diajar kembali untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang mengutamakan kerajaan-Mu, dan kami diminta untuk berani menyangkal diri kami, supaya kami meresponi kerajaan Allah dan panggilan surgawi, supaya kami jangan menjadi orang yang terdahulu, namun menjadi terkemudian. Tetapi kami ingin menjadi yang terdahulu, mendahulukan kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan dalam setiap kehidupan kami. Mengucap syukur, menteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.